Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebecca Aulia dari KPN ITB, Institut Agama Indonesia Bangka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak hidup sebagai hak konstitusional, sebagai hak derogable dalam hukum HAM di Indonesia. Berbicara tentang hak hidup, terlebih dahulu kita harus memahami apa arti dari hak hidup itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menjelaskan, hak hidup adalah hak untuk tidak merampas nyawa seseorang secara sewenang-wenang. Artinya, kita tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang secara sewenang-wenang. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memiliki kehidupannya sendiri. Hak hidup dalam Konstitusi Indonesia setelah meratifikasi Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik, hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan yang sangat serius dengan persyaratan yang ketat. Kejahatan yang tidak berujung pada hilangnya nyawa bukan termasuk kejahatan serius. Pembatasan hak hidup dalam konstitusi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun tidak absolut, artinya tidak tetap. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu bermaksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai tinggi keadilan dan ketentraman. Hak asasi manusia merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, konstitusi mengatur sedemikian rupa tentang hal ini. Hak hidup adalah salah satu dari bagian hukum hak asasi manusia. Legalitas pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang termasuk dalam kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang pertama, tindak pidana makar, sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP, berupa membunuh presiden dan wakil presiden, dan pasal 111 ayat 2 melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang. Yang kedua, tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana. Yang ketiga, tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berupa korupsi dalam keadaan tertentu. Yang keempat, tindak pidana genosida dan kejahatan kemanusiaan. Tindak pidana genosida adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan kelompok agama. Sedangkan kejahatan kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Yang kelima, tindak pidana narkotika. Intinya menyatakan bahwa seseorang yang menawar, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika diancam dengan hukuman mati. Yang keenam yaitu tindak pidana mobilisasi anak dalam perdagangan gelap narkotika. Dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan secara sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkotika dan psikotropika diancam dengan hukuman pidana, hukuman mati.